Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketika Kristus mengisahkan perumpamaan Injil minggu ini, ia hanya memiliki waktu kurang dari 1 minggu untuk hidup di dunia. 33 tahun keberadaannya di tengah-tengah kita akan segera berakhir. Yesus merasakan sebuah urgensi. Ini adalah pertempuran terakhir dengan orang-orang Farisi. Upaya terakhir Yesus untuk menyelamatkan mereka sebelum orang-orang Farisi melakukan hal yang tidak terpikirkan dan membunuhnya. Tetapi hati mereka mengeras. 3 kali raja dalam perumpamaan hari ini menyebarkan undangan untuk menghadiri pesta, dan sebanyak itu pula orang-orang menolaknya. Orang yang berpakaian tidak pantas dalam arti tertentu juga menolak. Alih-alih menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah, ia tampaknya tidak mau repot-repot berpakaian yang pantas. Saudara-saudari, Tuhan mati untuk membawa jiwa-jiwa yang mengembara, tidak peduli seberapa acuh tak acuh ke perjamuan surgawi. Apakah kita mengenali urgensi pertobatan dalam hidup kita sendiri? Atau apakah kita membiarkan rasa takut atau ketidakpedulian membuat kita semakin jauh darinya? Saudara-saudari, dengan semua pembunuhan, pembakaran, dan kertakan gigi dalam perumpamaan hari ini, mudah sekali untuk melewatkan sisi positif dari pesan ini. Kita semua diundang ke perjamuan. Di satu sisi, yang harus kita lakukan adalah datang ke pesta. Sementara di sisi lain, kita sebaiknya datang dengan pakaian yang sesuai dengan acara tersebut. Kita menerima undangan Allah yang penuh belas kasih ketika kita datang ke perjamuan. Sementara berpakaian untuk perjamuan berarti berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kehendaknya dalam hidup kita dan mengikutinya. Di banyak tempat di dalam Injil,
Tuhan kita mengingatkan kita bahwa hidup yang dijalani dalam ketidaktaatan pada Tuhan tidak akan berakhir dengan baik. Para undangan pernikahan dalam perumpamaan hari ini menolak, mengabaikan, atau membunuh para utusan yang menyampaikan undangan raja. Sayangnya, kita tahu banyak orang dalam budaya kita yang dengan bangga menolak untuk percaya kepada Yesus, mengabaikan ajakannya karena mereka terlalu sibuk atau terlena, atau bahkan membunuhnya dalam bentuk kekejian seperti aborsi atau pembunuhan. Saudara-saudari, marilah kita melihat ke dalam diri kita sendiri untuk melihat ketidaktaatan yang kita alami dan bertobat, dan kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa yang tampaknya jauh dari perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.